senang banget hari ini bisa ibadah online lagi bareng kalian semua. Tapi hari ini aku nggak sendirian loh, ada Jenny. Jen, apa kabar nih hari ini? Halo juga Cibet, dan halo buat teman-teman yang nonton ibadah pada hari ini. Nah, kalau aku sendiri sih aku masih seneng ya, karena aku baru selesai UTS. Tapi aku denger-dengar masih banyak nih teman-teman yang masih ngejalanin UTS. Gimana dong kamar kalian? Komen dong di live chat, apakah kalian lagi sedih, kalian lagi senang, kalian lagi bahagia, happy, apapun komen di live chat buruan sekarang juga aku tungguin. Dan sambil nungguin kalian komen, aku denger-dengar ada kabar bagus nih buat minggu ini. Betul banget Jen, ada kabar gembira untuk kita semua. Karena ini adalah minggu pertama di bulan Mei, berarti GOC bakal masuk ke tema yang baru di bulan ini nih. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya tema di bulan Mei ini apa? Karena kalau kalian pantengin Instagram GOC udah di post loh temanya. Kalau kalian tahu boleh komen di live chat, aku tungguin, aku countdown ya. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Dan tema kita untuk di bulan Mei ini adalah antusias. Wah, pastinya seru banget nih guys. Dengan tema antusias, kita akan semakin antusias buat ngejalanin kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, gosok gigi, mandi, keramas, belajar, kerja, dan lain-lainnya. Pastinya teman-teman udah gak sabar banget kan buat lihat seberapa seru sih ibadah pada hari ini. Tunggu dulu Jen, sebelum kita mulai ibadah hari ini ada 3 budaya yang harus kita lakukan selama online service di GOC. Yang pertama, siapin hati dan tempat yang terbaik selama ibadah online ini. Yang kedua, teman-teman harus fokus ya selama ibadah, jangan multitasking. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah be excited, be antusias dengan chat di kolom live chat di bawah. Kita saling sapa ya teman-teman. Yuk kita langsung aja. Selamat beribadah teman-teman. Shalom GOC family. Mau percaya ada semangat yang baru dan sukacita yang baru. Mari kita sama-sama memuji Tuhan hari ini, amin. Mari kita nyanyi bagi Dia teman-teman. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan bahwa kita mau nyanyi bagi Tuhan kita, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia,
sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah, berikan sorak-sorai, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Benar Tuhan, Kamu bernyanyi bagimu Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar. Hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah. Kami mau angkat suara kami, menyatakan bahwa Kau besar. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at the cross of grace? How great a love carries us to kindness. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever. Katakan lebih lagi. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Come on, sing God here and now. God here and now, be lifted high. Oh, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life.
forever yours. Say God here and now, God here and now, be lifted high. Oh, right here and now, be glorified. Yes, oh God who brought me back to life, I am yours forever. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Cause here I bow, kami sujud menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Ya, kami mau angkat suara kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, sebab Engkau baik, oh dan sangat baik. Oh haleluya, terima kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru, selalu baru. Ya Tuhan, kita sembah Dia dulu. Kita nyatakan bahwa Tuhan yang luar biasa. Oh, Dialah Raja segala raja. Oh, we worship you, Jesus. Akalaraba, shandalaraba, laraba, laraba. Shandalaraba, laraba, 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 laraba. Sama katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, Jesus. Forever yours. Sama-sama lebih lagi katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Say, I am yours, I am yours, forever yours. I
bersorak-sorak. Katakan haleluya. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu tetap sama Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan satu persatu, rumah demi rumah, keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Mungkin setiap kami hari ini ada yang sedang lelah Tuhan. Dan hari ini dari setiap kami ada yang sakit, ada yang capek. Ada yang merasa terbeban Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap hati kami. Engkau yang mengerti apa yang setiap kami butuhkan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau bawa doa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sedang menggenggam bangsa kami. Engkau sedang melawat bangsa kami Tuhan. Terima kasih, sembuhkan negeri ini Tuhan. Sembuhkan negeri ini Tuhan dari segala macam bentuk pandemi Tuhan. Dari segala macam bentuk kekurangan ekonomi, krisis ekonomi Tuhan. Dari setiap segala apapun penyakit Tuhan di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Pakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Soalnya kami mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati Tuhan agar firman-Mu dapat tertanam, menjadi berkat, bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Shalom GOC family semuanya. Wow, udah gak kerasa banget ya teman-teman. Sekarang kita udah masuk di bulan Mei di tahun 2021. Cepet banget. Itu artinya 7 bulan lagi kita akan segera di bulan Desember. Waduh, kecepetan ya mikirnya ya. Dan bersyukur karena hari ini kita masih bisa beribadah secara bersama-sama teman-teman. Kenapa gue bilang bersama-sama? Karena sekalipun kita di rumah kita masing-masing, gue percaya hati kita tetap bersama di dalam hadirat Tuhan. Amin. So sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan hari ini Engkau yang berbicara secara langsung untuk kami semua ya Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedang yang bermata dua, yang bisa menegur setiap mereka yang mendengar, juga menegur hamba-Mu ini yang menyampaikannya ya Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, biar hari ini segala keangkuhan manusia dirubuhkan dalam nama Yesus. Setiap hati yang keras Tuhan yang lembutkan dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, mampukan setiap kami juga untuk mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So teman-teman, kita udah masuki pandemi COVID-19. Bukan memasuki, kita udah jalanin pandemi COVID-19 ini selama 1 tahun lebih ya. Dan berarti itu artinya udah 1 tahun lebih kita ngelakuin kegiatan yang nggak normal teman-teman. Atau mungkin itu udah jadi new normal buat kita semua. Sekolah di rumah, secara online di depan layar gitu. Kuliah di rumah secara online di depan layar. Gereja di depan layar. Komsel di depan layar. Bahkan ikut satu organisasi di depan layar. Bahkan melayani pun juga di depan layar gitu ya. Dan itu wajar banget untuk bikin kita jadi jenuh dan juga bosen. Tapi gimana tentang hubungan kita sama Tuhan? Makanya hari ini gue buat pertanyaannya adalah, gimana? Masih gak kita semangat ikut Tuhan? Masih gak kita antusias ikut Tuhan?
Gimana sama bacaan Alkitab kita sehari-hari teman-teman? Gimana sama doa kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kita karena pandemi ini yang udah lama, akhirnya kita jenuh dan juga patah semangat ikut Tuhan. Dan akhirnya muncul statement-statement yang kayak gini teman-teman. Kayaknya sekarang gue udah gak terlalu semangat lagi deh kejar Tuhan. Udah gak ada feel-nya bro. Kayaknya sekarang Tuhan udah bukan prioritas gue lagi deh. Wah, ini yang bahaya teman-teman. Makanya di bulan ini GOC sama-sama akan membahas satu series yang luar biasa banget, yaitu Enthusiasm. nah itu dia, antusias teman-teman. Dan gue beri judul hari ini buat sharing, yaitu semangka. Wow, semangka. Sama-sama tulis di live chat, semangka. Artinya apa? Semangka itu yang biasa orang-orang kalau lagi ujian gitu ya, terus pasti teman-temannya bilang semangka gitu. Singkat dari semangat kakak. Nah, makanya kita harus semangat. Semangat kakak. Hari ini gue pengen semangatin kalian semua. Gue mau bilang semangka, semangat kakak. Kita harus semangat ikut Tuhan sampai akhir. Amin. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus semangat ikut Tuhan sampai akhir teman-teman? Ya kan? Dan hari ini gue pengen kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Coba bayangin sekumpulan orang gitu yang pecinta sepeda yang rencanain touring. Punya satu tujuan touring dari Jakarta ke Bali. Jangan bilang ini gak mungkin, karena ini mungkin. Dari Jakarta ke Bali touring naik sepeda. Karena itu ada banyak banget, kalau kalian nonton YouTube juga ada beberapa orang yang melakukannya gitu. Touring dari Jakarta ke Bali naik sepeda. Naik mobil aja udah lama banget ya. Dan perlu nginep, apalagi naik sepeda. Dan coba bayangin kalau di tengah perjalanan mereka patah semangat. Kira-kira mereka bisa sampai gak tuh ke Bali? Wah, bisa-bisa mereka putar balik ke Jakarta. Sama teman-teman, sama kayak hidup kita ngikut Tuhan. Ikut Tuhan itu ibarat sebuah perjalanan yang panjang teman-teman. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kalau misalkan nih di tengah perjalanan kita ikut Tuhan, kita gak bersemangat. Di tengah perjalanan kita ikut Tuhan, kita patah semangatnya, gak antusias lagi. Gimana kita bisa sampai ke tujuan? Perjalanan itu bakal rasanya berat banget. Dan perjalanan itu bakal rasanya membosankan banget. Bisa-bisa terjeleknya adalah kita putar balik. Nah, bukannya kita sama-sama sepakat bahwa tahun ini kita mau endurance teman-teman. Tahun ini kita mau bertahan dalam iman kita. Kalau kita mau bertahan di dalam iman kita, perlu yang namanya antusias. Perlu yang namanya semangat dalam ikut Tuhan. Amin. Dan hari ini gue pengen kasih tahu sesuatu ke kalian bahwa cara terbaik buat hancurin seseorang, tahu gak apa? Yaitu dengan mematahkan semangatnya. Ya kan? Gue ulangin sekali lagi, cara terbaik buat menghancurkan seseorang adalah mematahkan semangatnya. Makanya zaman dulu penjajah-penjajah itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk apa? Untuk mematahkan semangat setiap pejuang kemerdekaan. Biar mereka tuh semangatnya patah dan mereka gak memperjuangkan kemerdekaan mereka lagi. Dan mereka akan semakin mudah untuk dijajah. Makanya teman-teman jangan remehin yang namanya semangat. Semangat itu penting. Kita harus bersemangat, apalagi dalam mengikut Tuhan. Karena hari-hari ini iblis benar-benar sedang giat-giatnya. Dia gak berhenti teman-teman. Untuk apa? Untuk patahin semangat kita ikut Tuhan. Supaya hidup kita bisa dia kuasai. Supaya hidup kita bisa dihancurkan teman-teman. So semangat ikut Tuhan itu penting. Semangat ikut Tuhan, antusias ikut Tuhan yang tadi gue ngomongin itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita begitu bergairah teman-teman. Ketika kita dengan segenap hati kita mencari Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ketika kita tetap baca Alkitab. Ketika kita tetap berdoa. Ketika kita tetap ibadah. Sekalipun secara online dan gak ada yang lihat. Gak ada yang suruh juga. Kita tetap ibadah. Itu namanya semangat. Itu namanya antusias ikut Tuhan. So hari ini gue
mau kasih tahu nih, tipe-tipe orang yang udah jenuh ikut Tuhan tuh apa, ya kan? Kalau tadi gue ngomongin semangat terus nih, tipe-tipe orang yang udah jenuh ikut Tuhan, orang yang selalu nunda-nunda berhubungan dengan Tuhan. Wah, ini tipe-tipe yang dia tuh udah jenuh ikut Tuhan. Misalkan mau baca Alkitab, ya kan? Gue tahu sih baca Alkitab itu penting, tapi tuh orang akhirnya nunda-nunda. Waduh, nunda-nunda terus. Akhirnya baru baca di malam hari, bener-bener larut malam. Dia menyisahkan waktu buat Tuhan. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah menyisihkan waktu buat Tuhan. Yang kita harusnya lakukan adalah menyediakan waktu buat Tuhan. Ya kan? Tipe-tipe yang lainnya, orang yang ibadah online udah tahu jam 10.15, tapi gak dipersiapkan dengan baik. Akhirnya joinnya terlambat. Akhirnya ngelakuin ibadah itu sambil multitasking. Kalau orang yang bersemangat, kalau orang yang antusias, dia pasti udah siapin sebelumnya. Bahkan dia bisa ikut ibadah secara on time. Amin. Tipe-tipe yang udah gak bersemangat, orang yang memulai sesuatu mungkin udah gak ngandelin Tuhan lagi. Mikirnya bisa dengan kekuatan sendiri. Lebih pusing dengan hal-hal teknis daripada ngandelin Tuhan. Wah, itu udah jenuh ikut Tuhan namanya, teman-teman. Dan ini semua, teman-teman, berlaku buat kita. Biar hari-hari ini kita sama-sama introspeksi diri kita. Apakah kita masih bersemangat ikut Tuhan atau enggak? Jangan sampai iblis berhasil mematahkan semangat kita ikut Tuhan. Karena semangat itu penting, teman-teman. Semangat ikut Tuhan itu penting. Sama-sama ditulis di live chat sekarang. Semangat ikut Tuhan itu penting. Kalau gue pribadi, teman-teman, gue juga pernah ngalamin satu masa dimana gue gak semangat, gak antusias lagi ikut Tuhan. Ketika gue mungkin baca Alkitab supaya cepet-cepet kelar aja. Ketika gue mungkin berdoa supaya cepet-cepet kelar aja dan mau langsung lakukan aktivitas yang lain. Gue gak sadar akan hal ini. Gue pikir ya udah, gue udah lakuin kewajiban gue. Ternyata Tuhan sadarin gue bahwa gue lagi gak semangat. Gue gak antusias kepada Tuhan. Dan hari ini, biar ini semua bisa menegur kita semua, termasuk gue. Kita harus semangat ikut Tuhan. Karena itu hari ini gue pengen coba breakdown, teman-teman. Apa aja sih hal yang buat kita patah semangat ikut Tuhan, ya kan? Gue coba breakdown ke beberapa hal. Hal yang pertama yang buat kita patah semangat ikut Tuhan, yaitu kepedihan hati. Sama-sama tulis di live chat, kepedihan hati. Amsal 15 ayat 13 bilang kayak gini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kata firman Tuhan, kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati yang kayak gimana, teman-teman? Ketika kita mungkin berusaha mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, tapi kita alamin kegagalan. Itu namanya kepedihan hati. Ya kan? Kita udah berusaha supaya, gue pengen banget nih menangin lomba ini. Gue pengen banget nih masuk ke sekolah favorit ini, ke kampus favorit ini. Gue pengen banget nih juara. Dan udah bener-bener andelin Tuhan, udah berdoa, udah belajar, udah berusaha sungguh-sungguh, tapi gagal. Wah, itu pedih sekali rasanya kan. Kepedihan hati yang kayak gimana lagi? Ketika ada kata-kata orang lain yang pedes dan nyakitin hati kita. Padahal kita udah lakuin semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Kita udah mengasihi dia. Tapi ada aja kata-kata pedes gitu yang datang ke kita. Kepedihan hati yang kayak gimana lagi? Ketika kita mungkin mengasihi teman kita, tapi kita malah dikhianatin. Ketika orang yang kita percaya malah pergi meninggalkan kita. Waduh, itu pedih banget hatinya, ya kan? Dan masih banyak lagi kepedihan hati demi kepedihan hati lainnya. Tapi intinya kepedihan hati itu mematahkan semangat. Dan gue juga pernah gitu ya. Waktu gue SMA, gue bener-bener belajar, berdoa. Ya Tuhan, semoga bisa juara 1 ya Tuhan. Tapi ternyata gak jadi juara 1. Pedih hati. Rasanya jadi patah semangat untuk belajar gitu. Dan juga giliran udah dapat juara 1 gitu, teman-teman. Ada aja mulut-mulut orang yang bilang, ya elah lu juara 1 di sekolah yang kayak gitu. Lah ampun, dia gak tahu kalau sekolah gue itu sekolah nomor 1 terbaik di Jakarta. Aduh, kepedihan hati, teman-teman. Ketika mulut-mulut orang pedas gitu, itu memedihkan hati gue, bahkan mematahkan semangat gue. Dan hari ini
gue cuma pengen bilang kayak gini. Kita mungkin kadang udah dengan segenap hati ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, udah bener-bener semangat ikut Tuhan gitu, udah bener-bener lakuin perintah Tuhan, semuanya kita praktekin dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, kalau kita udah lakuin itu, kita udah lakuin firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan pasti akan promosi kita. Percaya teman-teman? Yang percaya tulis di live chat amin. Ketika kita udah bener-bener sungguh-sungguh semangat ikut Tuhan, ketika kita antusias dengan segenap hati mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan promosi kita. Pasti kita menjadi naik dan bukan turun. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Tapi teman-teman, iblis tuh gak suka sekali lagi kalau kita naik. Iblis tuh gak suka kalau hidup kita tuh maksimal. Makanya dia berusaha gimana caranya untuk memedihkan hati kita, untuk menghancurkan hati kita. Dia bisa pakai perkataan orang untuk jatuhin semangat kita. Ya kan? Dia benar-benar berusaha supaya hati kita itu pedih. Makanya hari ini kalau kepedihan hati itu datang, jangan sampai kita patah semangat. Amin. Ketika kepedihan hati itu datang, kita biarin aja teman-teman. Kita terus semangat. Kita terus, ketika mungkin kita udah lakuin yang terbaik, kita udah lakuin semua sesuai perintah Tuhan, tapi tetap aja ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita. Biarin aja teman-teman. Terus semangat, terus antusias. Amin. Yang kedua, merasa sendiri. Nah, ini nih. Ketika kita merasa sendiri, itu tuh salah satu hal yang berat dan salah satu hal yang menjadi pemicu kita patah semangat, ya kan? Ngerasa berjuang sendiri itu salah satu hal yang bikin kita bisa patah semangat. Kayak kalau gue boleh kasih contoh Lionel Messi. Dia udah berjuang demi dapetin trofi internasional buat negaranya Argentina. Tapi rasanya dia seperti berjuang sendiri teman-teman. Berjuang sendiri. Dan teman-temannya yang lain di timnas Argentina seperti nggak ada niat untuk capai tujuan sama-sama, yaitu raih trofi internasional. Lama-lama si Messi juga capek juga kan. Lama-lama bisa patah semangat juga si Messi. Ya kan? Pernah gak sih kita kayak ngerasa bahwa kita yang semangat sendiri cinta Tuhan di antara orang-orang lain? Mungkin di antara geng kita gitu, kita yang udah berusaha mati-matian buat jaga kekudusan. Di antara keluarga kita, cuma kita yang paling antusias buat ibadah, meskipun online, ya kan? Terus di antara teman-teman yang lainnya, cuman kita yang masih baca Alkitab, yang masih berjuang sendirian. Pernah gak kalian alamin hal-hal yang kayak gitu? Kalau misalkan kalian pernah, hari ini firman Tuhan mau bilang kayak gini ke kalian. Yosua 1 ayat 9. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Mungkin memang ketika merasa sendirian itu berat loh rasanya. Merasa berjuang sendirian itu bikin kita patah semangat. Tapi hari ini Tuhan mau bilang kayak gini, jangan patah semangat. Karena aku Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Jangan patah semangat teman-teman. Ada Tuhan. Mungkin ini terdengar klasik banget, tapi benar, ada Tuhan teman-teman. Kita gak semangat sendirian, kita gak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang juga berjuang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang berperang di depan kita. Jadi jangan pernah patah semangat buat ikut Tuhan. Sekalipun hari-hari ini mungkin lu yang paling semangat sendiri di antara geng lu yang jaga kekudusan sendiri di antara teman-teman lu yang masih baca Alkitab sendiri di antara teman-teman lu yang masih semangat sendiri ibadah di antara keluarga lu. Jangan patah semangat, semangat terus. Amin. Semangka. Yang ketiga, gagal fokus. Sama-sama tulis di live chat, gagal fokus. Dengar teman-teman,
Ketika iblis gak berhasil buat patahin semangat kita, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha untuk mengubah fokus kita. Sehingga waktu fokus kita berubah, kita akan lama-kelamaan semangat kita akan pudar. Lama-kelamaan semangat kita akan berkurang buat ikut Tuhan. Apa yang dia lakuin? Dia berusaha mungkin buat kita jadi fokus sama kekhawatiran. Aduh, gimana nih pandemi? Kayaknya orang-orang lain udah jauh banget. Kayaknya gue masih di sini-sini aja. Kayaknya gue masih terlalu mencintai Tuhan nih. Kayaknya gue harus berhenti mencintai Tuhan dulu dan gue kejar teman-teman yang lainnya. Dia berusaha mungkin buat kita jadi fokus sama yang namanya pacaran. Wah, ini nih. Padahal belum waktunya udah fokus pacar-pacaran. Dia berusaha mungkin buat kita buat fokus sama idola kita di dunia. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi fokus, bukannya kita malah fokus sama Tuhan, kita jadi fokus sama pacaran. Kita jadi fokus sama idola kita di dunia, kita jadi fokus sama kekhawatiran kita. Teman-teman, apa yang gue bilang tadi di atas itu sebelumnya itu nggak salah teman-teman. Tapi yang mau gue kasih tahu kalian semua hari ini adalah salah ketika kita lebih fokus sama hal-hal itu dibandingkan fokus sama Tuhan. Jadi gue cuma pengen bilang hati-hati. Hati-hati karena ketika kita gagal fokus, semangat kita ikut Tuhan bisa patah. So itu kepedihan hati, merasa sendirian, gagal fokus, itu bisa mematahkan kita punya semangat teman-teman buat ikut Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah apakah kita lagi alamin hal-hal ini? Kalau kita lagi alamin hal-hal ini, ayo segera perbaikin dan kita semangat lagi. Amin. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 bilang, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman, gue mau kasih tahu kayak gini. Harusnya ketika kita mengikut Tuhan, kita bersemangat. Karena kenapa? Karena dialah yang memberikan semangat yang baru buat kita semua. Dikatakan apa di firman Tuhan tadi? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dan mendapat semangat yang baru. Wow. So kalau hari-hari ini kita lagi gak bersemangat teman-teman. Kalau hari-hari ini kita mungkin lagi kekurangan semangat gitu. Mungkin ini waktunya yang tepat buat kita balik ke Tuhan. Mungkin selama ini kita gagal fokus teman-teman. Kita fokus sama yang lainnya. Mungkin ini waktunya kita buat balik ke Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat semangat yang baru. Ini waktunya untuk kita balik ke mood booster kita. Tuhan Yesus. Maka Dia yang akan memberikan kekuatan yang baru buat kita. Dia akan memberikan semangat yang baru buat kita. Sehingga di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita akan terus bersemangat, kita akan terus bergairah, kita akan antusias teman-teman. Amin. So hari ini yuk sama-sama tulis di live chat. Semangat kakak. Semangat semuanya. Kita semangat buat ikut Tuhan. Amin. So yuk kita doa teman-teman sama-sama. Gue pengen berdoa buat kalian semua. Mari angkat tangan kalian dimanapun kalian berada. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Kiranya kalau ada yang hari-hari ini sedang berbeban berat. Kalau ada yang hari-hari ini mungkin udah jenuh. Kalau ada yang mungkin dulunya hari-hari ini begitu bersemangat mengikut Tuhan. Tapi saat sekarang ini mereka udah kehilangan semangat mereka. Aku hanya berdoa ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberikan semangat yang baru. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru buat setiap mereka. Biar semangat yang sama yang Tuhan berikan untuk aku. Tuhan juga berikan untuk teman-temanku ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada ya Tuhan saat ini. Pimpin mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sembuhkan jika ada yang sakit hari ini. Berikan kekuatan yang baru buat mereka yang lagi ada masalah hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu
kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yuk kita katakan, amin. Yuk kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan engkau semangat yang baru, sehingga engkau akan menjadi antusias dalam mengikut Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis melalui Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sama-sama percaya, katakan amin. Happy Sunday teman-teman, semoga kita terus semangat. Wah, seru banget ibadah online hari ini. Ya nggak, Jen? Iya dong, pastinya. Aku juga sangat merasa terberkati loh dengan ibadah pada minggu ini. Nah, mantep banget kalau kayak gitu. Dan aku percaya teman-teman di rumah juga pastinya belajar sesuatu dong hari ini. Amin, semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ya guys mulai dari hari ini. Nah nih, Cibet, minggu ini ada pengumuman apa aja sih? Untuk pengumuman minggu ini, yang pertama kita ada Cool Community of Love. Yang seru itu loh, Jen. Yes, bener banget. Cool kan selalu ada setiap hari Jumat guys. Dan buat kalian yang belum pernah ikut Cool atau kayak udah lama nih nggak ikut Cool terus pengen ikut lagi, langsung aja kontak yang tertera di layar kalian. Kita tunggu ya di Cool minggu ini. Next, ada pengumuman apa lagi nih Cibet? Pengumuman yang kedua, tentunya kita akan terus ada GOC Online Service dong di YouTube GOC Teens. Bener banget guys, pastinya akan seru banget kan? Nah teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi ya. Kalian langsung aja pantengin terus Instagram @GOCTeens. Yes, betul banget. Dan pengumuman yang terakhir, untuk kasih persembahan, kalian bisa scan QR Code yang ada di layar kalian saat ini. Bener banget guys, langsung aja di scan. Yuk sama-sama kita belajar memberi. Wah, Jen, kayaknya kita udah kehabisan pengumuman nih. Iya nih Cibet, sayangnya kita harus segera berpisah satu sama lain dan sama teman-teman di rumah juga. Nah, last but not least, kita akan selalu berdoa nih buat teman-teman supaya kalian menjalani keseharian kalian dengan tetap semangat dan stay enthusiast. Stay happy, stay healthy, and stay safe ya guys. God bless you.